سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih bersama diberikan nikmat sehat. Kembali kita bersama duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang pernah diistilahkan Nabi SAW taman dari taman-taman surga. Kata Nabi, "Idza marartum bi rawdhin min riyadil jannah farta'u fi." Kalau kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka duduklah kalian di situ, kata Nabi. Bertahanlah kalian di situ, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman dari taman-taman surga?" Kata Nabi, "Hilqatudz dzikr." Berkumpulnya kaum muslimin bersama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berhadir pada salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu diistilahkan taman dari taman-taman surga karena mudahnya seorang muslim untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Seorang yang mendatangi salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, maka dia mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama dia berada pada keikhlasan. Yang kedua yang dipelajari adalah hanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini dia dapatkan, maka dia sangat mungkin untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang hadir pada majelis ilmu itu, dia terus mendapatkan aliran doa dari para malaikat. Bahkan tidak hanya malaikat yang berdoa, seluruh makhluk Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh." Sesungguhnya, kata Nabi, orang-orang yang datang, duduk, hadir pada majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, mereka mendoakan kalian, kata Nabi, mendoakan agar dia mendapatkan ampunan. Namun kalian tidak akan pernah mengerti, kata Rasulullah, bagaimana cara mereka mendoakan kalian. Sehingga salah satu penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, ketika Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa man fil ardh." Atau dalam ayat yang lain, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa man fil ardh." Seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, mereka memuji Allah. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, mereka sedang memuji Allah. Di antara pujian-pujian yang mereka lakukan atau yang mereka berikan adalah ketika ada orang yang duduk hadir pada majelis ilmu, mereka memuji Allah dan memintakan ampun untuk mereka. Seluruh makhluk Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tentunya salah satu nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dan tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk berhadir pada majelis ilmu. Karena kita tahu bahwasanya ibadah apapun yang kita kerjakan, ketaatan apapun yang kita laksanakan, muaranya bukan karena kecerdasan kita, muaranya bukan karena kuatnya kita, tapi semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang mampu melakukan ketaatan itu bukan karena kecerdasan dia, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, setiap kita menjawab kalimat-kalimat azan, masuk pada kalimat hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah,
Maka jawabannya bukan hayya 'ala shalah sebagaimana kalimat-kalimat adzan yang lain yang jawabannya itu sama. Tapi jawabannya adalah kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, mari kita salat. Maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya milik Allah. Kita mampu salat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalimat hayya 'alal falah. Jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Mari kita meraih kemenangan, dapatnya kita kemenangan tersebut karena pertolongan Allah. Nah, berbeda dengan kalimat-kalimat azan yang lain. Kalimat Allah Akbar kita jawab Allah Akbar. Semua kalimat azan itu dijawab sebagaimana yang dikatakan muadzin. Kecuali hanya dua kalimat tadi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Di dua kalimat ini jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena mampunya kita sholat, mampunya kita meraih kemenangan mutlak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa hal yang dikaitkan dengan keberkahan. Berkah itu adalah kebaikan yang tidak pernah putus. Kita sering mendengar istilah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah al-khairatul lati la tuqta. Yang namanya berkah itulah kebaikan yang tidak pernah putus, terus mendapatkan keberkahan. Dan tidak ada di dunia ini yang terus mendapatkan keberkahan kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu senantiasa terus mendapatkan keberkahan dalam kondisi dan keadaan apapun. Dan tidak ada jasa yang semuanya mendatangkan keberkahan kecuali hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Jadi kalau misalnya ada hari ini orang tiba-tiba datang mohon maaf kepada orang yang dianggap alim, kemudian dibukakan sidin botol banyu, diculup sidin tangan, berkah jar sidin, ini tidak ada. Keberkahan itu secara jasad itu hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sempurna. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang yang diciptakan oleh Allah dengan penuh keberkahan. Kita tahu sebagaimana Isa alaihissalam. Isa pun menyatakan wa ja'alani mubarakan. Aku diciptakan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Semua para anbiya itu secara jasad fisik mereka itu berkah. Dan yang paling sempurna keberkahan itulah dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua apapun yang ada pada diri Nabi itu berkah. Sampai para sahabat itu menyebutkan, tidaklah air liur Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah kecuali kami para sahabat lebih dulu mendapatkannya. Dan tidaklah satu tetes darah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh ke tanah kecuali kami pasti mendapatkannya. Air liur Nabi, tetesan darah Rasul tidak pernah jatuh ke tanah kecuali para sahabat lebih dulu mendapatkannya. Kita tahu bagaimana dahsyatnya peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka itu begitu parah. Maka kata para sahabat, tidaklah tetesan darah keluar dari jasad Nabi sebelum sampai ke tanah kecuali kami mendapatkannya. Karena semua apapun yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan keberkahan. Air liur Nabi itu mendatangkan keberkahan. Bahkan tetesan darah Rasul pun itu diperebutkan oleh para sahabat. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan keberkahan. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahallul, selesai melaksanakan ibadah umrah, Nabi itu bertahallul, memotong atau menggundur rambut beliau. Maka Nabi mulai dari sebelah kanan. Nabi perintahkan al-halaq yang menggundul atau yang menggunting, potong sebelah kanan dulu kata Nabi. Kemudian dihabisilah rambut yang di sebelah kanan dan dibagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para sahabat. Sahabat itu menunggu. Kemudian sebelah kiri pun juga demikian. Dan yang terakhir yang mendapatkan itu kata Aisyah adalah orang yang menggundur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ingin sampaikan adalah bahwasanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun kecuali para sahabat lebih dulu mendapatkannya. Tiba-tiba hari ini ada yang memandangkan itu rambut Nabinya. Kira-kira terdahulu sahabat kalau mendapatkan ini ditolak naklan wa aklan, ditolak logika dan ditolak dalil. Lebih dari 1400 tahun tahu-tahu ada yang mengaku ada yang mendapatkan rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang 1400 tahun yang lalu sudah berebut. Tahu-tahu hari ini ada orang yang bikin pengumuman, dibungkus dengan rapi, diberikan wewangian macam-macam, kemudian seakan-akan dia menyentuh, kemudian sampai menghayati, sampai menangis. Ini mohon maaf, tidak masuk akal dan ditolak logika dan ditolak dalil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap potong rambut boleh bagikan kepada para sahabat, dan wajar mereka mendapatkannya. Kenapa? Mereka orang-orang yang terbaik. Para sahabat itu orang-orang terbaik. Sahabat itu kelompok yang disebutkan radhiyallahu anhum wa arda'an. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan mereka pun adalah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita katakan radhina billah, kami ridho kepada Allah. Tapi problem kita sama, apakah Allah ridho kepada kita? Sahabat radhiyallahu taala an, mereka adalah radhiyallahu anhum wa arda'an. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad Nabi itu semuanya berkah, dan tidak ada yang keluar dari jasad Rasul kecuali para sahabat lebih dulu mendapatkannya. Sampai tadi yang disebutkan tadi, tidaklah air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh ke tanah kecuali sahabat lebih dulu mendapatkan. Tidaklah satu tetes darah keluar dari jasad Rasul ketika para sahabat lebih dulu mendapatkannya. Sehingga keringat Nabi pun penuh dengan keberkahan. Satu hari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Ibnu Sulaim, maka ketika itu ya kebetulan sangat-sangat sederhana. Maka Nabi bermalam di kamar Ibnu Sulaim dan ketika itu dihamparkan tikar. Kebetulan tikar itu panasnya luar biasa. Maka selesai Rasul SAW bangun dari istirahatnya beliau, sahabat ini langsung menggulung tikar tadi. Kemudian dia peras untuk mendapatkan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau lakukan? Saya ingin mendapatkan keringat engkau ya Rasul, dan saya bersengaja untuk menghadirkan ini ya Rasulullah. Jadi Nabi berpaluh waktu itu supaya apa? Supaya dia mendapatkan keringatnya. Kemudian dia campur dengan minyak wangi, dan saya benar-benar menggunakan minyak wangi tersebut yang dicampur dengan keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Dan itu dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajar karena Rasulullah diciptakan penuh dengan keberkahan. Dan tidak ada yang keluar dari jasad Rasul kecuali di dalamnya pasti mendatangkan keberkahan, dan tidaklah keluar kecuali sahabat lebih dulu mendapatkannya. Jadi kaedahnya adalah semua apapun yang ada pada diri Nabi itu pasti lebih dulu dimiliki oleh sahabat dibandingkan kita, dibandingkan generasi-generasi berikutnya. Dan semua apapun yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melekatlah dalamnya juga keberkahan. Pakaian Rasulullah, sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya melekat keberkahan. Semua apapun yang digunakan Rasulullah itu melekat keberkahannya. Dan sampai hari ini kita tahu tidak ada orang yang berani menyatakan ada yang mendapatkan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semuanya sudah lebih dulu dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dimiliki oleh orang-orang jauh sebelum kita. Dan tidak ada orang yang punya keberkahan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau hari ini ada orang yang merasa atau dianggap bisa mendatangkan keberkahan, maka ini perlu dan patut untuk dipertanyakan. Abu Bakar itu pada pernah mencium tangan silin ke Banyuran.
Abu Bakar itu kadang pernah mencelup jari sidir ke banyu orang. Abu Bakar ini orang terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu mendapatkan pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina imana Abu Bakrin bi kifatin wa imanal mu'minina bi kifatin lamma imana Abu Bakrin." Kalaulah seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang pada satu timbangan, kemudian keimanan seluruh kaum mukminin ditimbang pada timbangan yang lainnya, maka keimanan Abu Bakar itu lebih berat daripada keimanan seluruh kaum mukminin. Kumpulkan semua habib. Dikumpulkan semua habib, keimanan para habaib dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kalah kelas. Abu Bakar kadang pernah memandangkan, aku mencelup ini berkah. Begitupun juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitupun juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi keberkahan yang harus kita pahami adalah keberkahan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keberkahan-keberkahan yang dibikin di zaman kita hari ini. Dan Allah punya hak untuk menetapkan mana yang diberkahi dan mana yang tidak diberkahi. Hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara keberkahan, maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sesungguhnya banyak diberikan keberkahan secara umum. Keberkahan itu pertama bisa meliputi apa? Makanan dan minuman. Keberkahan kadang juga meliputi tempat, dan keberkahan juga meliputi waktu. Salah satu keistimewaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu keistimewaan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya adalah mereka diberikan keberkahan begitu banyak. Jadi keberkahan yang kita kaji malam inilah keberkahan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan berkaitan dengan makanan dan minuman misalnya. Di antara keberkahan yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kurma ajwa. Ini disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kurma terbaik kata Rasulullah kecuali kurma ajwa. Dan ketahuilah kurma ajwa yang terbaik itu kata Rasulullah kurma ajwa aliyah, kurma ajwa yang dia berada di dataran tinggi kota Madinah. Orang yang makan kurma ajwa sehari itu 7, maka kata Nabi orang ini akan terhindar dari sihir, akan terhindar dari perkara-perkara yang memudaratkan dia. Tapi yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kurma ajwa yang dia berada di kota Madinah, yang paling afdal adalah kurma ajwa pada dataran tingginya, ajwa aliyah. Kalau pian umrah, ada orang banyak jual kurma ajwa, ada yang di Uhud, ada yang di Kuba, ada yang di kota Madinah. Kadang di Uhud dan di Kuba itu murah banget ajwanya. Ada yang 10 real, ada yang 15 real. Tapi ketika di Madinah ada yang 70 real, ada yang 80 real. Sama warnanya sama-sama hirang juga, dimakan sama-sama lamah juga. Kenapa yang di Madinah itu lebih mahal? Karena itu yang memang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajwatul aliyatu bil Madinah. Ajwa yang tumbuh di kota Madinah pada dataran tingginya, itulah yang bisa menjadikan orang tersebut terbentengi dari sihir dan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya. Nah, nukar di Kuba murah aja ya, sedang 10 real aja nanya sedang. Dibunguli udang semam, di Madinahnya sedang. Ajwanya beda, Pak. Itu sama, ajwa itu sama. Warnanya sama hirang juga, sama-sama lamah juga. Tapi sabda Nabi adalah ajwa aliyatul Madinah, ajwa yang ada di Madinah, yang ada di dataran tingginya kata Rasul. Yang ada di dataran tingginya. Dan sebujurnya murah, cuman hukum pasar berlaku. Hukum pasar berlaku, setiap barang itu diincar banyak orang, maka itu pasti naik harganya. Modalnya kira-kira kurang lebih aja, nang di Kuba kan, nang di Uhud kan. Tapi hukum pasar berlaku dengan adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sehingga ada yang meng-up 80 real, ada yang mungkin 70 real dan selanjutnya. Tapi bicara khasiatnya,
Itu yang memang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajwatul aliyah bil Madinah. Dan ini salah satu makanan yang mendatangkan keberkahan. Kemudian juga di antara hal yang mendatangkan keberkahan untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita tahu tin dan zaitun. Sampai difirmankan oleh Allah wa tin wa zaitun. Ini dua buah yang mendatangkan keberkahan. Dan bisa tanyakan para ahli kesehatan, para ahli kesehatan, tin dan zaitun itu mendatangkan kesehatan yang sangat baik. Ada atau tidak ada penelitian orang-orang ahli kesehatan, faktanya tin dan zaitun itu difirmankan oleh Allah dan dia mendatangkan keberkahan. Tin dan zaitun. Kemudian di antara yang juga mendatangkan keberkahan adalah untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita makan, ketika kita makan, maka yang sangat mendatangkan keberkahan makan itu bersama. Kada sorangan-sorangan. Satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah satu sahabat beliau. Kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini makan dengan porsi yang banyak ya Rasulullah, wala ashba, tapi saya tidak pernah kenyang ya Rasul. Makannya banyak, tapi tidak pernah kenyang. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ada sahabat yang menyela pertanyaan tadi, apakah engkau berbacaan bismillah? Oh bismillah kan ada aja sahabat tadi. Dia katakan, saya ucapkan bismillah. Karena biasanya kalau orang kada kanyang-kanyang itu pada berbismillah. Maka sahabat itu tanya, apakah engkau mengucapkan bismillah? Dia katakan, saya ucapkan bismillah. Maka Nabi SAW berkata kepada orang tadi, bertanya kepada orang tadi, atufariquna fil aklah, apakah ketika engkau makan dengan keluarga engkau berpisah-pisah, sorangan-sorangan? Saya kong makan habis maghrib, saya kong makan jam 10 malam, saya kong makan pulang jam 12 malam misalnya, sorangan-sorangan. Dia katakan, benar ya Rasulullah, saya makan sendiri-sendiri. Kami makan di rumah sendiri-sendiri ya Rasul. Ini yang menyebabkan engkau kehilangan keberkahan, kata Nabi. Maka makanlah engkau bersama, kata Rasulullah, engkau akan dapatkan keberkahan. Maka orang ini kemudian mempraktekkan apa yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang makan bersama dengan orang yang makan sendiri, keberkahannya itu didapatkan oleh orang yang makan bersama. Makanya keluar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu lauk itu kata Nabi cukup untuk 2 orang, bahkan cukup untuk 4 orang, cukup untuk 6 orang, cukup untuk 8 orang. Dan terus Nabi bersabda, satu lauk itu cukup untuk 2 orang kata Nabi. Bisa cukup untuk 4 orang, 6 orang, maksudnya berapapun orang tersebut itu bisa cukup kata Nabi. Pian makan iwak peda sorangan itu habis. Makan iwak peda 1, bak 4 habis 2. Makan iwak peda bak 6, saikong peda itu habis 2. Saikong sorangan habis 2, bak 6 habis 2, pedanya sama-sama 1. Dan itu dimiliki oleh umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendadar hintalu sebiji, sebuting dadaran itu saikong habis. Tapi 1 dadaran 2, 2 bak 4 habis 2. Yang didadar sama-sama 1. Sadar tidak sadar, ini keberkahan yang Allah berikan untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun misalnya yang sebiji hintalu dimakan bak 4 itu sedikit-sedikit juga diambilnya, tapi faktanya itu cukup. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara makan bersama. Dan ini yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kemudian juga di antara yang mendatangkan keberkahan adalah berkaitan dengan minuman, jelas air Zam-Zam. Tidak ada air yang mendatangkan keberkahan melebihi daripada Zam-Zam. Zam-Zam itu semuanya penuh dengan keberkahan. Setiap tetesan-tetesan dari air Zam-Zam itu mendatangkan keberkahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Az-Zam-Zam liman syariba min." Zam-Zam itu kata Nabi diperuntukkan untuk orang yang minum apapun yang dia niatkan. Kalau pian minum Zam-Zam, niatnya untuk apa? Niatnya untuk supaya sehat, maka itu yang didapatkan. Ada orang minum Zam-Zam niatnya apa? Supaya sugih jadi. Apakah dia dapatkan? Dia dapatkan. Ada orang yang minum Zam-Zam agar apa? Agar dia mudah menghafal Quran misalnya, menghafal hadis.
Atau misalnya dia mudah untuk bertutur kata agar santun orangnya misalnya, apakah dia dapatkan? Dia dapatkan. Karena az-zamzam liman syariba min. Zam-zam itu diperuntukkan untuk orang yang minum apapun yang dia niatkan. Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah mencoba kualitas zam-zam yang kata Rasulullah penuh dengan keberkahan. Apa yang dia lakukan? Abi Dzar Al-Ghifari ketika itu selama 1 bulan dia tidak makan apapun, dia hanya minum air zam-zam selama 1 bulan. Dia ingin coba zam-zam ini apakah benar. Dan dia cerita ketika itu dia minum zam-zam selama 1 bulan, tidak ada makanan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Selama 1 bulan dia hanya minum zam-zam. Kemudian ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau rasakan? Kata Abi Dzar, saya merasakan sebagaimana hari-hari biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah kata Rasulullah, zam-zam ini mengenyangkan dan menyehatkan, kata Rasulullah. Zam-zam itu mengenyangkan dan menyehatkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalil bahwasanya zam-zam ini air yang penuh dengan keberkahan. Apapun yang dia niatkan, maka itu yang dia dapatkan. Jadi yang harus kita pahami berkaitan dengan air zam-zam, zam-zam itu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Sebagaimana mayoritas sebahagian orang memahami zam-zam itu untuk kesembuhan. Ada orang garing bawa minum zam-zam jam segini. Apakah salah? Tidak salah. Tapi yang harus kita pahami, zam-zam tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu salah satu doa yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita meminum air zam-zam adalah Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Zam-zam salah satu doa yang diajarkan Nabi agar kita mendapatkan ilmu yang baik. Orang ingin mudah hafalan Qur'annya, orang ingin mudah misalnya menghafal hadis, orang ingin mudah memahami agama ini, orang misalnya ingin agar tutur katanya santun, agar dia tidak orang yang emosional, dia minum zam-zam. Dia niatkan apa yang dia inginkan. Wariskan wasi'ah, rezeki yang luas. Dan ini dalil sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, ada orang minum zam-zam, mudahan sugih. Mudahan ya Allah, ulun minum zam-zam ini kuliah saban hari 100 juta misalnya. Ya, terserah jadi hendak kayak apa aja. Az-zam-zam liman syariba min. Zam-zam itu apapun yang dia niatkan. Zam-zam juga untuk kesembuhan. Dan ini keberkahan ini dimiliki oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kenapa? Zam-zam itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Tapi semua hadis yang membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan zam-zam itu berlaku untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah zam-zam itu sudah sejak zaman Ibrahim alaihissalam? Tapi semua keluar hadis Nabi yang menyebutkan untuk orang yang dimudahkan, agar dia mempunyai kekayaan, agar dia diberikan kesehatan dan yang lainnya. Ini semua hadis ini keluar dialamatkan untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang juga mendatangkan keberkahan yang dimiliki oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang berkaitan dengan waktu, hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Banyak waktu yang Allah berikan yang di dalamnya mendatangkan keberkahan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Contoh misalnya bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan suci. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kemudian juga ketika kita bicara Sya'ban, yang sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, yang setiap amal ibadah kita langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Sya'ban ini bulan yang spesial sebenarnya. Kita melakukan kebaikan apapun di bulan Sya'ban, Allah akan sangat cepat merespon kebaikan kita. Karena Sya'ban, kata Rasulullah, turfa fi a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban ini bulan yang amal ibadah kita langsung diperlihatkan kepada Allah. Kalau ada orang baca Quran di bulan Sya'ban,
yang setiap huruf dari lisannya itu diganjar 10 kebaikan, maka kalau dia baca di bulan Sya'ban, bacaan Quran yang dia baca itu bisa mendatangkan keberkahan dalam hidupnya dan Allah langsung respon. Kalau ada orang yang berzikir untuk mendapatkan ketenangan, karena salah satu keutamaan zikir itu adalah mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Terjadi di bulan Sya'ban, dia akan sangat cepat untuk mendapatkan ketenangan. Orang sedekah di bulan Sya'ban, maka hartanya itu akan sangat cepat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang infak, orang sedekah, orang melakukan kebaikan dengan hartanya, maka harta yang dia keluarkan akan dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Kalau itu terjadi di bulan Sya'ban, maka Allah akan respon kebaikan dia. Kita tidak bicara Ramadan, Ramadan jelas ini bulan terbaik. Semua kebaikan apapun yang terjadi pada bulan yang lain, maka Ramadan mendapatkannya. Itu kaidah. Semua apapun kebaikan dari semua bulan selain Ramadan, maka Ramadan juga mendapatkan kebaikan tersebut. Sya'ban ini bulan yang amal ibadah kita langsung diperlihatkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hibbu ayyarfa amali wa ana sha'im. Ketika Sya'ban ini bulan yang langsung diperlihatkan amal ibadah kita kepada Allah, maka ibadah yang paling aku sukai ketika amal ibadah ini diperlihatkan, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Kenapa Nabi memilih puasa? Karena puasa ini ibadah pahalanya tidak terbatas. Ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Dan waktu-waktu yang seperti tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Masuk kita Ramadan misalnya, ini jelas bulan terbaik yang setiap hari pada bulan Ramadan itu pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin wa lailatin iqta'u minan nar, kata Nabi. Setiap hari, setiap malamnya di bulan Ramadan ada pembebasan dari neraka Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka keutamanya adalah membebaskan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bebas dari neraka, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Syaratnya hanya 2. Yang disyaratkan Rasulullah itu hanya 2. Untuk mendapatkan pembebasan dari neraka Allah di bulan Ramadan, syaratnya 2. Imanan wa ihtisaban. Dia beriman dengan perintah tersebut dan dia ikhlas dan dia bersemangat untuk melakukan kebaikan tersebut. Kalau 2 hal ini didapatkan oleh orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah apapun yang dilakukan itu membebaskan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baca Quran di bulan Ramadan, dia tahu baca Quran ini perintah. Dan dia ikhlas bacanya, dan dia yakin dan dia bersemangat, dia punya 2 modal, iman dan ihtisaban. Baca Qurannya dia itu mengantarkan dia berada dalam surga ketika terjadi di bulan Ramadan. Amalan apapun. Ada orang sedekah di bulan Ramadan. Ketika dia sedekah, dia beriman ini perintah. Dia yakin ini perintah Allah. Dan semua kita yakin itu perintah. Tinggal ihtisaban. Tinggal ikhlas dan bersemangat. Kalau orang itu ikhlas dan bersemangat untuk melakukan kebaikan apapun, maka bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Belum lagi ketika kita bicara Lailatul Qadar, yang di malam tersebut ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, dia dilipat gandakan kebaikannya seakan-akan dia beribadah dengan ibadah yang sama lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Kalau ada orang yang berdoa di malam tersebut, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan doa dia itu seakan-akan terus dia berdoa selama lebih dari 83 tahun tanpa pernah putus. Dan itu Lailatul Qadar. Ada orang baca Quran di malam tersebut, baca Qurannya dia dinilai sebagaimana dia baca Quran dengan bacaan yang sama lebih dari 1000 bulan. Kalau ada orang bertepatan bersedekah di malam tersebut, dia sedekah 2000, 5000. 5000 yang dia keluarkan bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar, sama dia dicatatkan bersedekah terus selama 83 tahun tanpa pernah berhenti. Dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya.
Maka siapapun yang dia punya kesempatan hidup sampai akhir Ramadan, dipastikan orang ini dapat Lailatul Qadar. Dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Tinggal yang membedakan kita dengan yang lain adalah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tinggal itu aja. Lailatul Qadar itu jangan dipahami kayak ya apalah, saya kung dapat, nang lain kan dapat. Bukan seperti itu. Abahnya umrah misalnya ke Mekah, ditelepon sidin tetangga kita nang dapat Lailatul Qadar, bahaya. Sidin jauh tulak umrah misalnya. Lailatul Qadar itu satu malam yang orang beribadah di malam tersebut, pahalanya dinilai lebih baik daripada ibadah yang sama selama 83 tahun lebih. Jadi Lailatul Qadar itu tidak muncul jam 2 malam, jam 3 malam, tidak. Lailatul Qadar itu start mulainya kapan? Adzan maghrib dikumandangkan sampai sebelum adzan subuh. Itulah durasi Lailatul Qadar. Bukan yang jam 3, bukan yang jam 4. Orang-orang itikaf 10 malam pasti dia dapatkan. Nang kada itikaf apakah dapat? Dia dapat selama dia masih hidup. Asal hidup aja sudah biar dapat sudah Lailatul Qadar. Selama dia punya kesempatan hidup sampai akhir Ramadan, maka itu yang didapatkan. Dan ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi keberkahan itu keberkahan yang hanya Allah tetapkan, bukan kita yang membuat keberkahan. Bukan kita yang mengaku-ngaku untuk mendatangkan keberkahan. Bukan kita yang merasa sidin datang dapat berkah, bukan seperti itu. Tapi Allah yang menetapkan. Dan itu hak Allah untuk menetapkan. Hak Allah untuk menetapkan siapa yang mendapatkan keberkahan dan apa-apa yang diberkahi oleh Allah, maka itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh untuk apa? Untuk mengaku-ngaku, untuk saya ini orang yang penuh dengan keberkahan, tidak. Semua apapun yang dicelup sidin misalnya berkah, tidak. Kita tidak bisa untuk menyatakan demikian karena semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang Allah sampaikan dulu di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.